Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Suatu perbandingan menarik antara dua mobil yang sama-sama memiliki otot murni listrik. Namun bedanya yang satu makanannya masih murni strom, sedangkan yang satu doyannya masih bensin. Ya inilah dia perbandingan antara Nissan All New Kicks e-Power seharga 450 juta rupiah melawan Hyundai Ioniq tipe Signature seharga 644 juta rupiah. Dimana agar supaya selisih harga antara kedua kontestan kita ini tidak terlalu jomplang, maka lebih relevan apabila kita bandingkan dengan varian bawah Ioniq yaitu Prime seharga 624 juta rupiah dengan perbedaan hanya ada pada sunroof, lampu LED, wireless charging, sistem keamanan dan pengatur jok suhu, memory seat dan juga spion dalam auto dimming. Sehingga apabila kita bandingkan dengan Ioniq termurah, maka selisih harga antara Kicks dan Ioniq ini adalah sekitar 175 juta rupiah atau seharga sebuah Honda Brio Satya e-CVT baru. Oke, langsung saja kita bandingkan dari sisi dimensinya. Kicks sebagai sebuah kompak SUV tentu memiliki sosok yang lebih jangkung, yaitu lebih tinggi 14 cm dengan 1615 mm apabila dibandingkan dengan Ioniq yang masih berwujud sedan semi hatchback atau liftback yang memiliki tinggi 1475 mm. Juga jelas untuk melewati jalan yang lebih fleksibel, Kicks lebih unggul karena memiliki ground clearance yang lebih tinggi yaitu 205 mm dibandingkan Ioniq yang hanya 185 mm atau lebih tinggi 2,5 cm. Akan tetapi untuk urusan pengendalian tentu saja Ioniq pun pasti lebih stabil, lebih fun to drive dan posisi mengemudi yang lebih rendah dan ergonomis sebagai sebuah sedan. Namun dengan harga Kicks yang jauh lebih murah yaitu selisih 175 juta rupiah ini karena baterai Kicks yang jauh lebih kecil yaitu hanya memiliki baterai 1,75 kWh dibandingkan dengan Ioniq yang memiliki 38,3 kWh. Sedangkan seperti kita tahu bahwa harga baterai adalah yang paling mahal di antara komponen mobil listrik, maka Kicks yang jauh lebih murah ini pun masih sanggup untuk memberikan aneka sistem keamanan aktif. Di mana Kicks sudah memiliki adaptive cruise control, memiliki forward collision mitigation, intelligence emergency brake, blind spot warning, rear traffic alert, kamera 360 derajat, suatu paket sistem keamanan terintegrasi yang masih belum dimiliki oleh Ioniq tipe termurah, yang hanya dimiliki oleh pada tipe atasnya atau tipe Signature. Begitu pula dengan perlampuan bahwa Kicks sudah memiliki lampu full LED, sementara Ioniq tipe terbawah atau tipe Prime masih bohlam halogen biasa dan tipe mahalnya yang sudah memiliki lampu full LED. Langsung saja kita ke pertimbangan inti yaitu pada bagian mesinnya. Kita mulai dari spek tenaganya dulu. Kicks memiliki mesin listrik bertenaga 129 PS dan juga torsi 260 Nm dan juga sebuah mesin bensin yang bertenaga 82 PS dan torsi 103 Nm namun gabut alias pengangguran karena hanya bertugas untuk berputar pada RPM rendah untuk mengisi daya saja, sedangkan pada Ioniq menggunakan motor listrik bertenaga 136 PS dan torsi 260 Nm. Sehingga untuk urusan spek, tenaga, dan juga torsi kedua mobil ini hampir setara atau tidak terpaut terlalu jauh. Dan juga sama-sama memiliki karakter tarikan spontan khas sebuah mobil listrik. Namun bagaimana dengan yang kedua yaitu tentang kepraktisannya. Nissan Kicks jelas sangat-sangat super praktis. Mau isi bensin tinggal ke pom, bawa duit, antri 2 mobil paling 10 menit langsung full. Dengan kapasitas tangki bensin 41 liter dan tingkat efisiensi BBM 1:20, maka mobil ini dari full bisa mencapai jarak 800 km. Bayangkan kalau Anda hanya memakai 100 km per hari, maka baru seminggu lagi Anda akan ke pom bensin. Sehingga Nissan Kicks ini bisa menjadi mobil andalan Anda, bisa menjadi mobil operasional utama, bisa untuk pulang kampung jarak yang sangat jauh, tanpa perlu takut lupa untuk mengecas. Sedangkan Ioniq sebagai sebuah mobil full listrik, Anda perlu mengubah total mindset dan habit Anda tentang pemakaian sebuah kendaraan dari sebuah mobil biasa yang akrab ke pom bensin menjadi sebuah gadget raksasa layaknya HP yang harus Anda cas setiap malam. Namun bedanya kalau HP kita bisa disiasati dengan power bank kalau kita lupa ngecas, tapi kalau mobil jangan sampai lupa mengecas apabila sudah mau habis baterainya pada sore hari. Atau Anda akan merasa was-was di tengah jalan takut kehabisan setrum dan juga harus mampir mengecas di sembarang tempat dalam waktu yang sangat lama. Dan juga total jarak tempuhnya yang dari baterai penuh sampai dengan habis hanya sekitar 330 km sehingga hanya cocok untuk dipakai aktivitas sehari-hari dalam kota dan tentu saja tidak bisa menjadi mobil pertama Anda karena selain harganya yang masih mahal juga tidak bisa digunakan untuk pulang kampung atau menempuh perjalanan yang sangat panjang. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah yang ketiga dari segi efisiensi biaya operasional. Nissan Kicks sebagai sebuah mobil yang masih menggendong mesin bensinnya kemana-mana disayangkan karena mesin bensinnya dirasa masih kebesaran 1200 cc 82 PS. Sehingga tingkat efisiensi BBM-nya walaupun masih jauh lebih irit dibandingkan dengan mesin bensin biasa yaitu pada sekitar 1:20 km per liter,
Namun ternyata masih sedikit kalah dibandingkan dengan mesin hybrid konvensional seperti Toyota. Dan tentu saja masih jauh lebih boros apabila dibandingkan dengan Ioniq sebagai sebuah mobil full listrik yang apabila biaya pengecasannya dikonversi untuk membeli Pertalite, maka akan didapat tingkat efisiensi setara dengan 1:40 liter Pertalite. Oke, Ioniq memang lebih irit dengan 1:40 dibandingkan dengan 1:20 km per liternya Nissan Kicks. Tapi bagaimana dengan hitung-hitungannya dengan selisih harganya? Misalkan apabila 1 tahun kita menempuh jarak 30.000 km, maka lebih hemat sekitar 5-6 juta rupiah dengan keiritan dari Ioniq ini. Juga ditambah dengan biaya servis mesin bensin yang masih digendong oleh Nissan Kicks. Yang juga masih ditambahkan dengan komponen biaya pajak Ioniq sebagai sebuah mobil full listrik yang pasti lebih murah. Yang kalau kita gabungkan semua komponen itu, maka dalam waktu 1 tahun rata-rata Ioniq ini lebih hemat 10 juta rupiah. Maka untuk mengejar selisih harganya yang sangat mahal yaitu 175 juta rupiah ini perlu waktu kurang lebih 20 tahun untuk dapat mengganti selisih harganya yang besar itu. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa faktor kehematan kurang bisa menjadi isu yang menentukan karena selisih harganya yang juga lumayan jauh. Pertimbangan yang terakhir atau keempat yaitu dari segi kenyamanan dan sensasi. Nissan Kicks masih menggendong mesin bensin sehingga Anda masih bisa mendengarkan sayup-sayup lantunan bunyi mesin bensin yang menyalamati. Ya memang tidak sampai yang berteriak-teriak, tapi kita tetap merasa mengotori udara dengan bensin. Merasa menambah suhu udara di sekitar kita dengan panas mesin bensinnya. Dan juga tidur di dalam mobil Nissan Kicks ini juga tidak nyaman dan was-was karena masih ada kemungkinan partikel pembakaran yang masuk ke kabin dan membahayakan penumpang yang tidur di dalamnya. Jadi apa sebenarnya yang Anda dapatkan dari Nissan Kicks ini? Hanya sensasi tarikan spontan sebuah mesin listrik saja. Selain juga selisih harganya sebesar Honda Brio E Satya CVT tadi. Karena konsumsi BBM-nya pun masih sama dengan mobil hybrid biasa. Akan tetapi berbeda dengan Hyundai Ioniq. Ketika berada di kabin Anda akan merasa sangat hening. Tanpa ada suara sama sekali dan hanya terdengar hembusan angin AC saja. Tanpa adanya asap sama sekali dan tanpa ada resiko mati menghirup partikel sisa pembakaran yang kemungkinan menyusup ke dalam kabin, alias bisa tidur dengan nyenyak sepuasnya di dalam mobil sepanjang daya baterainya masih ada. Bisa menikmati kualitas audio dengan jauh lebih memuaskan dan juga bebas dari feeling guilty atau perasaan bersalah karena menyumbang cuaca panas dan juga polusi di jalanan. Dan yang terakhir adalah gengsi atau status memiliki sebuah mobil full listrik yang memberikan gambaran bahwa Anda adalah seorang yang sangat update, sangat melek teknologi dan sangat peduli dengan masa depan. Sangat peduli dengan lingkungan dan Anda termasuk orang yang melangkah terlebih dahulu ke masa depan. Suatu pertimbangan yang lumayan sulit ternyata ya. Tetapi sebenarnya hanya ada 2 pertimbangan kunci. Yang pertama adalah karakter kebutuhan Anda akan sebuah mobil dari kedua mobil ini, dan yang kedua adalah dana atau budget yang tersedia. Kalau Anda perlu mobil pertama yang bergaya modern dengan sensasi tenaga listrik, namun bisa dipakai untuk kebutuhan yang lebih fleksibel, pulang kampung, jarak jauh dan sebagainya, dan menjadi operasional andalan Anda, jelas Nissan Kicks lebih cocok dengan fleksibilitasnya, bisa berjalan sejauh-jauhnya dari rumah, bisa isi listrik di mana saja, dan jarak tempuhnya juga jauh lebih panjang daripada mobil listrik biasa. Tetapi kalau ini adalah mobil kedua dan ketiga dan seterusnya yang sudah tidak lagi menjadi mobil andalan operasional Anda dan Anda sudah punya Avanza atau Innova untuk disiksa tiap hari, dan juga dana atau budget Anda memenuhi untuk dapat menebus Ioniq sebagai sebuah mobil listrik paling murah ini, maka Hyundai Ioniq Prime menawarkan kebanggaan dan sensasi sebagai sebuah mobil full listrik yang harus dirasakan paling tidak sekali seumur hidup punya mobil listrik. Itu adalah perbandingan inti dari tenaga penggerak dan juga sistem pengisian BBM, jarak tempuh dan efisiensi dan sebagainya. Sedangkan untuk perbandingan kedua mobil ini dari segi-segi yang detail yang lainnya, kami rasa bisa untuk dikesampingkan dalam pertimbangan untuk dapat memilih satu di antara dua mobil ini. Misalnya untuk fitur-fitur detail seperti pengatur ketinggian tempat duduk, di mana pada Nissan Kicks masih manual sedangkan pada Ioniq sudah elektrik. Juga misalnya pada ketersediaan ban cadangan, yaitu pada Ioniq sebagai sebuah mobil full listrik di mana bagasi belakang penuh dengan baterai di sebelah bawahnya, tentu tidak lagi menyediakan space untuk ban cadangan sehingga hanya memberikan tire repair kit saja. Kemudian juga pada akomodasi belakang yang pasti Nissan Kicks lebih lega karena headroomnya lebih tinggi. Tetapi Hyundai Ioniq ini menawarkan kisi AC di belakang demi kenyamanan atau kecepatan pendinginan kabin bagi penumpang yang berada di baris belakang.
Oh ya, untuk sistem pengoperasiannya juga sama-sama canggih. Misalnya pada Nissan Kicks sudah memiliki fitur one pedal driving mode, tetapi pada Hyundai Ioniq ini memiliki pedal shift yang gunanya untuk mengatur tingkat regeneratif braking, sehingga pada tingkat ekstrimnya hampir menyerupai one pedal driving mode-nya Nissan Kicks.